Kina, kamu akhirnya bangun, ujar Ezra sambil menahan keinginan untuk memeluknya erat-erat. Iya, Kina merasa tenggorokannya sangat kering, jadi dia berkata dengan suara serak, tuangkan aku segelas air. Uhuk, uhuk, Ezra segera menuangkan segelas air hangat untuknya, kemudian memanggil dokter. Kina, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada yang tidak nyaman? Sebelum dokter datang, Ezra bertanya dengan gugup, lalu menempelkan telapak tangannya ke perut Kina. Bagaimana dengan area ini? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Iya, begitu Kina menjawab tanpa ragu, perutnya langsung berbunyi kuru. Wajahnya yang putih sontak memerah. Dia sangat malu hingga ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalam saja. Dia berkata dengan wajah tersipu, aku lapar. Hati Ezra yang tegang pun akhirnya melega. Sebelum dia sempat berkata, terdengar Kina bertanya dengan heran dan gugup, Ezra, kenapa kamu meletakkan tanganmu di perutku dan bertanya apakah aku merasa tidak nyaman? Apakah aku terjangkit penyakit? Bukan. Tidak, Ezra terkejut, buru-buru menarik kembali tangannya. Dia belum tahu bagaimana memberitahu Kina tentang kehamilannya. Untungnya, dokter membawa perawat datang ke bangsal pada waktu yang tepat, sehingga Kina tidak punya kesempatan untuk terus bertanya. Ezra telah memberitahu dokter untuk tidak membiarkan Kina tahu tentang kehamilannya sekarang. Jadi setelah dokter memeriksa Kina, dia hanya menjelaskan beberapa tindakan pencegahan, lalu pun keluar. Kina mendengar Ezra berkomunikasi dengan dokter dalam bahasa Jepang, tetapi dia tidak paham apa isi percakapan mereka. Dia bertanya, Ezra, kita di Jepang? Iya. Kamu telah koma selama hampir 6 hari. Jawab Ezra sambil menyuapi Kina bubur. Gambaran horor dari kapal pesiar mewah yang meledak berputar kembali di benak Kina. Jantungnya berdetak kencang. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan ragu, kalau begitu, Ezikra. Tubuh Ezra menegang, gerakan tangannya agak membeku. Dia memaksa diri untuk menahan perasaan sakit di hati, berkata dengan nada datar, belum ditemukan. Kina jelas merasa suasana menjadi berat, jadi dia tidak berani bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan belum ditemukan? Pada saat itu, kapal pesiar meledak. Hampir 6 hari telah berlalu. Apakah Ezikra bersembunyi atau? Kina menahan diri untuk tidak berpikir tentang kemungkinan buruk. Bahkan jika dia sangat marah pada Ezikra karena mencuri dirinya pada malam pernikahan, tapi bagaimanapun Ezikra adalah keponakan Ezra. Mengetahui keberadaannya tidak diketahui, Kina benar-benar berharap dia dapat selamat. Dia mengangkat tangan untuk membelai alis Ezra yang berkerut, menghibur dengan lembut. Orang-orang mengatakan bahwa orang nakal berusia 1000 tahun. Bocah yang berani menculik istri dari pamannya pasti akan baik-baik saja. Mungkin saja Ezikra bersembunyi di suatu tempat. Ezra tidak respons, tapi kerutan di keningnya sedikit berkurang. Entah apakah terpengaruh oleh berita kehilangan Ezikra, Kina hanya makan setengah mangkuk bubur dan tidak nafsu makan lagi. Ezra mengingat bahwa masih ada Kina kecil di perutnya, dan dia juga baru saja bangun dari koma beberapa hari tanpa makan. Melihat dia makan begitu sedikit, alis Ezra kembali berkerut lagi. Makan sedikit lagi, katanya dengan paksa, aku tidak bisa makan lagi. Kina menggelengkan kepala untuk menolak, 2 sendok. Ezra nekat, Kina ragu-ragu sejenak, agar tidak membuat Ezra khawatir, dia mengangguk dan memakan bubur yang disuapi Ezra. Setelah makan 2 sendok, dia mendorong tangan Ezra. Sudah, 2 sendok lagi. Ezra tidak bermaksud untuk berhenti menyuapi Kina. Tidak mau lagi, Kina berbaring dan menarik selimut. Apakah kamu ingin aku menyuapi kamu dengan cara lain? Cahaya hijau melintas di mata Ezra yang dalam. Cara apa? Kina bertanya dengan waspada. Dia merasakan ada hawa dingin menyelinap di punggungnya. Menyuapi kamu dengan mulut. Selesai berkata, Ezra langsung menyesap bubur dan membungkukkan badan. Tidak, Kina berteriak dan berbalik untuk menghindari metode penyuapan khusus dari Ezra. Jantungnya berdebar, jangan main-main, aku akan makan. Usai itu, dia duduk, merangkak ke hadapan Ezra,
di bawah ancaman Ezra, dia memakan setiap suapan dengan patuh. Setelah makan hampir semangkuk, dia mendorong tangan Ezra dan menghela nafas panjang. Tidak mau lagi, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Sisa 2 sendok terakhir, Ezra mengernyit, Kina makan lebih sedikit dari biasanya. Terlebih lagi, ada Kina kecil di perutnya. 1 orang makan, 2 orang menyerap nutrisinya. Kina menunjukkan ekspresi sedih, berkedip dan menatap Ezra. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku sudah sangat kenyang, 2 sendok terakhir, ayolah. Ezra terus menghiburnya, setelah tubuhmu pulih, aku akan membawamu jalan-jalan beberapa hari di Jepang. Benarkah? Tanya Kina dengan semangat, mata berbinar. Iya, jawab Ezra dengan nada suara rendah dan magnetis. Setelah Kina menghabiskan 2 suap bubur terakhir dan sebelum Ezra sempat meletakkan mangkuk ke meja, dia langsung merasa perutnya sangat mual. Rasa mual menjalar ke tenggorokan dengan cepat dan gangs. Dia langsung membungkuk ke tepi ranjang dan muntah. Wajah Ezra sontak memucat karena situasi yang mendadak ini. Dia segera mendatangkan dokter. Setelah memuntahkan semua yang dimakan, barulah Kina merasa lebih nyaman. Kina, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ezra memeluknya dengan khawatir. Menarik beberapa lembar tisu untuk menyeka sisa makanan di mulutnya, dokter akan segera datang. Kina terengah-engah dengan wajah pucat, seluruh tubuhnya bersandar dengan lemas di lengan Ezra. Dia tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, mungkin karena aku makan kekenyangan sehingga perutku terasa mual dan akhirnya muntah. Dokter tiba dan menanyakan situasi barusan. Setelah memeriksa Kina, dia memanggil Ezra keluar. Setelah beberapa menit, Kina melihat Ezra berjalan masuk dengan kening berkerut. Jantungnya tersentak, mengingat Ezra memegang perutnya dan menanyakan kondisinya. Ditambah dengan dirinya yang baru saja muntah, dia seketika menjadi panik. Ezra, apa yang dokter katakan padamu? Apa aku mengidap penyakit serius? Jangan asal pikir, dokter bilang kamu baru bangun dari koma. Karena kamu makan terlalu banyak sekaligus, sehingga kamu pun muntah. Jawab Ezra untuk menenangkan Kina. Tadi dokter memberitahunya bahwa Kina hanya mengalami morning sickness. Dia merasa dia harus segera memikirkan cara untuk memberitahu Kina tentang kehamilannya. Jika tidak, Kina pasti akan segera mengetahuinya juga. Benarkah? Kina bertanya dengan ekspresi serius, tampak tidak percaya. Kapan aku pernah berbohong padamu? Tanya Ezra. Kina memang makan terlalu banyak sekaligus sehingga muntah. Jika dia tidak memaksanya untuk menghabiskan 2 suap bubur terakhir, Kina mungkin tidak akan muntah. Kina mengamati Ezra dengan cermat untuk beberapa saat, kemudian pun terpaksa mempercayainya. Kina, kamu baru saja memuntahkan semua yang kamu makan. Sini masih ada sedikit bubur, mau? Ezra meminta pendapatnya, tidak lagi berani memaksanya untuk makan. Kina menggelengkan kepala, aku mau makan buah. Mendengar itu, Ezra segera mengeluarkan ponsel dan menelepon. Sekitar 20 menit kemudian, Kina tercengang ketika dia melihat Ezra menyuruh orang membawa segala jenis buah dari berbagai negara hingga ruang VIP menjadi penuh. Mereka mungkin sudah boleh buka toko dengan segitu banyak buah yang ada. Aku tidak tahu buah apa yang mau kamu makan. Jadi aku pun menyuruh mereka membawakan berbagai jenis buah. Kata Ezra dengan tenang sambil melihat Kina yang tampak kaget. Mendengarkan penjelasan Ezra, mulut Kina berkedut beberapa kali. Dia ingin berteriak, Ezra, dasar pria boros, terlalu boros. Kamu boleh tanya dulu apa yang mau aku makan, lalu baru minta orang untuk mengantarkannya. Kina berkata dengan tak berdaya, tangan menopang dahi. Kamu mau makan buah apa? Aku, tunggu sebentar. Selesai berbicara, Ezra buru-buru meninggalkan bangsal seperti embusan angin, meninggalkan Kina yang bertatapan bingung. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali dengan cepat. Kina, dokter bilang kamu tidak boleh makan buah dalam keadaan perut kosong, tidak baik untuk lambung. Coba kamu pikir, kamu mau makan apa? Kina berpikir sejenak,
merasa kata-kata Ezra cukup masuk akal. Setelah berpikir sejenak, dia meminta Ezra memesan 2 mie ramen yang terkenal di Fukuoka. Kemudian dia menyuruh Ezra memerintahkan orang untuk mengeluarkan sebagian besar buah di ruangan. Ketika Vito menerima kabar bahwa Kina sudah sadar, dia bergegas ke rumah sakit dan pergi ke bangsal VIP. Terlihat Ezra dan Kina sedang makan ramen. Aroma ramen memenuhi ruangan. Dia baru teringat bahwa dia belum makan siang. Sambil menelan ludah, dia berkata dengan semangat, "Abang kedua, aku dengar bahwa kakak ipar H." "Diam," Ezra langsung memotong perkataannya dengan tegas. Melihat reaksi Ezra begitu dahsyat, Kina menatap Vito dengan curiga, penasaran dengan apa yang hendak dikatakannya. "Hah?" Vito terkejut karena diteriaki tanpa alasan jelas. Dia menghindari tatapan mata Kina yang penasaran, berseru dengan hati-hati, "Abang kedua." "Ada apa?" Ezra menoleh dan memberinya tatapan peringatan. Sebagai saudara selama hampir 30 tahun, Vito dapat mengerti apa maksud Ezra, walau Ezra tidak mengucapkan kata-kata apapun dan hanya menggunakan tatapan mata. "Abang kedua tidak mau membiarkan kakak ipar kedua tahu tentang kehamilannya?" Vito meraba hidung, berdeham dan berkata, "Oh, aku dengar kakak ipar kedua sudah bangun, jadi aku pun langsung datang untuk menjenguknya." "Kina baik-baik saja, dia sudah bisa pulang setelah dirawat beberapa hari lagi," jawab Ezra singkat. "Oh," Vito mengangguk, "apalagi?" Jelas, Ezra sedang mengusir Vito. Kalau tidak ada urusan, keluar. "Ya, urusan antar pria, abang kedua makan dulu sebelum kita membicarakannya." Vito mengangguk-angguk, Ezra menarik kembali tatapan tajamnya, lanjut makan ramen. Mengetahui bahwa apa yang ingin dikatakan Vito dengan Ezra tidak boleh didengarnya, Kina pun tidak banyak tanya lagi. Dia makan sepertiga dari semangkuk ramen, minum beberapa suap sup, kemudian meletakkan sumpit. Karena Kina baru saja muntah karena makan terlalu banyak, Ezra pun tidak memaksanya untuk makan lebih banyak kali ini. Dia menghabiskan sisa ramen Kina tanpa komentar. Selesai makan, Ezra membersihkan sampah, lalu berkata kepada Kina, "Aku mau bicarakan sesuatu dengan adik ketiga dulu. Aku akan segera kembali, kamu baring di sini, jangan kemana-mana, oke?" "Oke, pergilah," Kina mengangguk. Penasaran apakah mereka akan membicarakan persoalan tentang Ezikra? "Lantai puncak rumah sakit abang kedua, kenapa kamu tidak memberitahu kakak ipar kedua tentang kehamilannya?" tanya Vito dengan bingung. Selain itu, abang kedua tampaknya sangat takut kalau kakak ipar kedua akan tahu bahwa dirinya hamil. "Waktunya belum tiba," kata Ezra dengan ekspresi serius. "Bantu rahasiakan tentang kehamilannya." Vito berpikir sejenak. Dia teringat bahwa abang keduanya pernah menyampaikan kepada keluarga bahwa kakak ipar kedua tidak ingin punya anak terlalu dini. Jadi dia bertanya, "Abang kedua, apakah kamu khawatir bahwa kakak ipar mungkin akan tidak menyukai anak ini? Jadi, kamu berencana untuk tunggu beberapa bulan lagi hingga anaknya tidak bisa digugurkan, baru kemudian kamu memberitahunya tentang kehamilannya?" Tebakan Vito hanya benar separuh. Ezra memang khawatir Kina mungkin akan tidak menyukai anak ini, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kina akan menggugurkan anaknya sendiri. "Ini bukan hal yang perlu kamu pedulikan," ucap Ezra dengan dingin. Vito merenung sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, "Abang kedua, aku mungkin akan kembali ke kota Leicester dalam beberapa hari ini. Sekarang sudah mendekati akhir tahun, ada banyak urusan di KRC Internasional yang harus aku tangani." Diam sebentar, dia menyangkal kesimpulan sebelumnya bahwa Ezikra mungkin terjebak bahaya. Dia menganalisis dengan jelas, keponakan mungkin saja terjebak bahaya atau dia sengaja bersembunyi. "Setelah aku pikir-pikir, aku merasa dia kemungkinan besar sengaja bersembunyi dari kita. Keponakan adalah orang yang pernah membawa kakak ipar kedua melewati ambang kematian. Ini membuktikan bahwa dia cukup kuat. Saat itu dia sedang bersama dengan kakak ipar kedua. Kalau kakak ipar kedua yang merupakan wanita lemah bisa baik-baik saja,
maka keponakan pun seharusnya bisa selamat. Saat itu dia pasti telah memastikan bahwa kakak ipar kedua selamat, kemudian menghindari pengawasan orang-orang kita dan pergi secara diam-diam. Kamu kembali ke kota Leicester dulu, tapi jangan berhenti untuk mencari Ezikra. Ezra mengerutkan kening, berkata dengan tenang, tidak peduli apa kondisi Ezikra, dia harus bertemunya secara langsung agar bisa tenang. Begitu melangkah ke ruang pasien, Ezra mencium bau asam yang kuat. Dia melihat Kina sedang makan lemon, sudut mulutnya berkedut, gigi terasa ngilu. Kina menyodorkan sepotong ke mulutnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, kamu saja yang makan. Ini enak, benaran, kata Kina dengan ekspresi meyakinkan. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa makanan asam cocok dengan seleranya. Ezra mendorong tangan Kina, bau asam yang kuat menempel di ujung hidungnya. Dia berkata dengan ekspresi kosong, kalau enak, makanlah lebih banyak. Mata Kina berputar, seolah terpikir sesuatu, tatapan licik melintas di matanya. Dia berpura-pura sedih, kamu tidak suka makan, aku hanya merasa makanan enak harus dibagikan dengan kekasih. Mendengar itu, Ezra langsung mengambil lemon dari tangannya tanpa berpikir panjang, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Rasa asam yang kuat menyebar di mulut, wajah tampan tampak membeku. Lapisan tipis keringat memenuhi dahinya, sudut mulutnya bergetar beberapa kali. Melihat Ezra berekspresi tragis seolah baru saja menelan racun, Kina seketika merasa bersalah. Dia segera menyodorkan segelas air gula, kemudian menarik beberapa lembar tisu untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Melihat wajahnya yang masih terlihat kaku, dia menggosok pipinya dengan kedua tangan, berkata dengan iba, kedepannya jangan memaksakan dirimu untuk makan apa yang tidak bisa kamu makan. Kalau kamu meminta aku untuk makan, aku pun akan makan. Dia memeluk Kina ke dalam pelukan. Karena Kina mengatakan, makanan enak harus dibagikan dengan kekasih, dia pun bakal makan walau itu adalah racun. Kalau aku memberimu racun, apakah kamu akan memakannya juga? Kina bertanya sambil menahan perasaan manis di lubuk hati. Diam-diam memutuskan untuk tidak menggertak pria ini lagi ke depannya. Iya, jawab Ezra tanpa ragu, tapi dia tahu Kina tidak akan melakukannya. Bagaimana boleh kamu memanjakan aku seperti ini? Jantung Kina berdebar. Dia meninju dada Ezra dengan lembut, berkata dengan manja, kamu adalah istriku. Kalau aku tidak memanjakan kamu, siapa yang harus aku manjakan?